fa faihi wa man nakasa fa inma yakun ala nafsihi wa man afa bima ahada alaihi wa fasada ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, yaitu kepada musuh masa kini, bahwasanya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Barang siapa yang melanggar baiatnya, maka bahaya kembali kepada dirinya. Dan siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka, yaitu anugerah yang sangat besar. Al-Fatwa 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar saya semua? Syukur pada Allah dengan barokah karunia Syekh Abdul Rahman kita bisa kumpul kembali dalam rangka taman mingguan. Mudah-mudahan kita sudah di tempat yang mulia Allah untuk kita. Allah mudahkan kita, Allah buatkan kita, anak-anak kita, Allah berikan cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan barokah karunia Syekh Abdul Rahman. Ya jangan menjadi para iwan dan awat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan kajian Tarekat Sufiyah, ajaran Abu Guru Syekh Abdul Rahman, yaitu tentang latifah khafi. Latifah artinya kelembutan atau lembut. Latifah khafi artinya kelembutan. Khafi itu yang tersembunyi. Jadi latifah khafi ini termasuk latifah yang sudah masuk kepada alam ketuhanan. Alam ketuhanan, di mana di situ ada nafsu rodiyah. Sebelum mencapai nafsu rodiyah, seorang, bagi yang belum dapat, bahwa di latifah khafi ini ada sifat syaitoniyah. Yang udah dapat aja belum tentu bisa nundukin syaitoniyahnya, apa lagi belum dapat. Jadi sifat syaitoniyah, subuhiyah, bahimiyah, terus nafsu setan, nafsu keiblisan, bumbu dunia, mengikuti hawa nafsu, itu ada semua di diri manusia. Jadi jangan anggap kata siapa itu. Ternyata ahli sufi, para sufi, ahli suluk bisa mendeteksi seperti itu, bahwa di diri manusia itu memang ada penghalang-penghalang di diri kita, ya, bukan di luar, di diri kita. Nah, makanya di latifah khafi itu kalau sudah jadi, dia jadi nafsu roh, ya. Atau dalam kitab Syarah Salikin dibilang wali rodiyah. Nah, untuk kebentuk itu alhamdulillah kita dapat tuh latifah khafi. Dari siapa? Dari mursyid. Karena latifah khafi ini sudah masuk ke alam ketuhanan. Yang kita peroleh dari Abah, ya, bacaannya apa aja setujuan ilahi, anta maksudi warido kamadzubi ini mahabbataka wa ma, itu aja setujuan. Ya Tuhanku, engkau tujuanku, ridhomu yang aku cari, berikan kepadaku kemampuan untuk bisa mencintaimu dan mengenalmu. Yang dulu itu semuanya kita harus diroditokan kepada guru mursyid. Jadi kalau nggak diroditokan nggak bisa.
Waqdi ala latifatil khofi. Waqdi bila amar tapi doa. Ala latifah khofi, kabulkanlah atas latifah khofi. Alwari tajali sifati subutiyah salati. Cahaya-cahayaku tajalinya sifat subutiyah salabiyah. Sifat subutiyah tapi salabiyah, yaitu kidam bakok mukhalafatul yawadisi yamu binafsi wa daniyah. Itu sifat subutiyah salabiyah. Salab itu yang menafikan segala sifat-sifat yang menuju Tuhan. Sifat Tuhan tuh nggak begitu. Nah, makanya sifat Allah itu kidam bakok mukhalafatul yawadisi yamu binafsi wa daniyah. Itu sifatnya subut dia salah dia tajal itu nampak kan. Al warida min khaufi habibika salam. Jadi datangnya sifat subut dia salah dia itu datang dari khaufi Muhammad. Jadi khaufi itu artinya samar kalau secara bahasa. Jadi khaufi itu yang tersembunyi bisa. Al warida min khaufi habibika wa khaufi ruhika. Dan kopi ruh bisa alih misalnya bicaranya tentang ruh, tentang Nabi Isa. Kalau kemarin kan Nabi Musa tuh, sekarang Nabi Isa yang ada di latifah khofi. Khofi Muhammad dengan khofi ruhika Isa. Nah, kalau kita mengamalkannya dengan ajas tujuan, munajat yang diberikan Abah, itu bisa membentuk manusia rodiyah atau yang memiliki nafsu roh. Biasa kita zikir ismujat alif lam ha Allah 100 kali. Doanya Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama takuna idan li awalina wa ayatamika warzuqna wa anta khairul Nabi Isa. Allahumma rabbana anzil alaina, ya Allah turunkan kepada kami maidah hidangan takuna menjadi idan sebagai hari raya ya awalina buat orang-orang terdahulu wa akhirnya yang akan datang wa ayatamika dan sebagai tanda kebesaran darimu warzuqna wa anta khairur raziqin dan berikan kami rezeki kau sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Nah, itu namanya munajat latifah khofi, zikirnya ismujat, kemudian doanya. Latifah khofi itu nggak bakalan menyala, nggak bakalan berfungsi, nggak bakalan seseorang itu bisa mengambil faedah dari ajas tujuan dan munajat tanpa ada izin guru. Jadi yang punya hak wenang yang 7 latifah itu ya Syekh Abdul Rahman. Kita ini cuma dipinjemin, bacaannya itu dipinjemin doang. Kita baca ila anta maksudi warikamatu itu pinjeman yang dipinjamkan oleh Abah Guru ke kita. Nah, kita mengamalkannya. Tapi pinjaman itu memang amanah. Dari latifah qalbi amanah. Latifah ruh amanah dari guru. Latifah siri amanah. Latifah hobi amanah juga. Jadi kalau kata Abah Guru, kalau kita di latifah hobinya udah matang, sudah bisa diduduki wiridan kita tuh, makanya antara uang dengan kertas sama. Itu nafsu rodiyah itu seperti gambaran. Antara emas sama batu sama. Jadi antara emas sama batu sama, antara kertas sama uang ya sama ya, kertas ya uang. Nah, tapi itu merasakan seperti itu, tajali seperti itu, subutiyah salabiyah ya, harus diamalkan dan dizikirkan. Tentu semuanya izin guru. Tidak akan kita merasakan batu dengan emas sama kalau nggak ada zikirnya. Jadi di kita itu dituntut zikir, zikir hobi, di latifah
kopi. Nah, baru kalau dengan zikir rohani Abah nanti yang mendidik kita, yang mengatur kita. Kita mau baca sih munajatnya, aja tujuannya, zikirnya, doanya. Kata Abah satuin. Nah, nanti Abah guru yang memberikan pemahaman-pemahaman apa sih Latifah Khofi. Nanti juga dikasih paham. Cuma simbolnya di situ Nabi Isa. Nabi Isa kita tahu itu masalah ketuhanan. Nah, di Latifah Khofi ini seseorang ketika mendapatkannya, dia akan menjadi seorang manusia yang berjiwa rodiah, rela, ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah, ya bahasanya Allah memberikan rahmat, kemudian diterima oleh mursyid, dibagi-bagi ke murid-muridnya mursyid, ke kita, ya harus kita ridho. Harus punya ridho. Jadi disitulah sebut sabar syukur. Di Abah ada Abah, intinya ridho di situ, sabar syukur. Gampang kan nyebutinnya ya? Gampang. Kayak kemarin tuh Rahman Rahim kalau di Latifah Siri. Sebelumnya binatang buasnya ini. Sabar syukur, sebelum bisa sabar syukur itu harus melewati Syaitonia. Syaitonia itu kan nisbah, Syaitonun, Syaitonia. Jadi sebangsa setan. Setan itu sifatnya apa? Adu domba, permusuhan, saling marah-marah. Itu Syaitonia. Jadi siapapun orangnya, mau profesor, doktor, mau kiai, mau ustadz, mau ajengan, mau buya, itu ada sifat Syaitonia. Bukan kita yang belajar Latifah doang, kita karena gara-gara belajar Latifah Khofi tahu, oh sifat Syaitonia ada di sebelah sini. Kalau bahasa kedokteran namanya apa? Nih, limpah. Apa limpah? Limpah. Ini dilimpah, dari sini limpah. Tuh. Kita tahu karena belajar di Abah. Sebelumnya Syaitonia itu di mana letaknya nggak tahu. Nah, karena kita belajar di Abah tahu. Oh, berarti setiap manusia kalau yang belum dapat talqin baiat zikir sampai ilmu latifah, ya punya Syaitonia. Mau dia julukan kiai ustadz juga. Kalau Syaitonia gimana sih? Sifatnya itu pengen permusuhan, dengki, adawah. Gitu, walaupun dia ustadz kiai juga. Nah, kita bersyukurnya apa? Dapat amalan ini. Latifah Khofi. Yang mualim tab kemarin yang Abah bilang, ente masuk ilmu iya mah, aduh, dibelem. Dibelemnya itu Syaitoninya. Kita bersyukur itu. Jadi bukan hanya zikir. Zikirnya doang, harus tahu posisi Latifah Khofi itu apa di dalamnya itu. Mau atako mau 170.000 aja. Kalau kita tidak bernyambungkan ke guru mursyid, gurunya cuma gitu. Bukan kita anti atako. Kita dapat ijazah atako, emang belum bisa ngamalin. Kan berat 70.000 sendiri gitu. Minim lah ini. Hah? Iya, mudah-mudahan aja. Kalau buat ngoncinya udah semalam anggut-anggutan habis dari Pak Taufik. Tapi kan harus ada izin guru, berarti guru ngizinin cuma sampai ini doang tawasul, baru sampai baca yang 7 kali itu. As-salatu wassalamu alaika wa ala alik ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu ilnika alaika wa ala alik ya sayyidi ya Rasulullah. Agis nih syariat di Jatila itu dibaca 7 kali. Itu istighosah, sholat istighosah. Jadi atako itu pas saya baca ada doanya kan. Allahumma innaka ta'lamu
Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hadat tahlil. Hadat tahlil. Kalau Abah kan nulisnya hadhi tahlilah. Hadat tahlil, ini tahlil la ilaha illallah, ya kan? Ini tahlil, yaitu dibaca berapa? 70 kali. Sab'a alfan kamilan, 70 kali. Wa minha ila hadrati Sanal Mukarram Syekh Abdurrah, sampein ke Abah itu doanya. Jadi memang benar, kalau ataqo tanpa mursyid nggak bisa. Wa taqabbalha, dan terimalah oleh engkau haknya itu kembali ke ataqo. Bacaan la ilaha illallah. Wa taqabbalha minna, dan terimalah, baca la ilaha 70 kali itu namanya ataqo. Minna, dari kami. Ada kata-kata wa atikhu minanar. Kalau buat orang, wa atikhu, dan bebaskanlah dia. Dia siapa? Orang tadi, minanar, dari api neraka. Birahmatika ya arhamah. Itu buat kalau ada orang yang pengen diatakohin. Kalau buat kita, atik nih minanar, bebaskan kami dari api neraka. Itu tujuan ataqo. Tapi kan tujuan ataqo juga ada buat derajat, buat naikin derajat. Jadi ditambahin wa atiku minanar, ya kan? Waj'al li biha, apa misalnya gonian, jadikan aku dengan sebab ataqo tadi orang kaya, bil amwal dengan harta, wal ulum dengan ilmu, wal ma'arif dengan marifat, wa asrar dengan rahasia Allah. Bisa. Makanya di Abah ataqo ada yang buat naikin derajat, ya kan. Cuman kan enggak, ataqo itu enggak gratis. Ya kalau ataqo gratis ya itu kayak kalau bulanan gratis yang enggak ada apa-apanya itu. Jadi kalau ada ataqo di Abah memang harus pengorbanan. Jadi ternyata kalau mau ijabah itu harus sedekah dulu. Ya sekarang ataqo gratis, yang dibaca tiap bulan. Iya ya, biasa-biasa aja. Kan kata Abah 15 juta atau 20 juta. Apa itu? Sedekahnya. Kambing 2, terus 50-50 kepada orang yang zikir sebanyak 40 orang. 40 orang tuh ya. Kalau 40 orang 2.000-an ya. 40 orang. Ada 2.000-an. Hah? 2.500. Nah, iya, kalau Abah kan 40 orang dulu namanya. Kalau enggak 50, 40 ya. Nah, setiap orang itu harus, kita yang ada hajat harus ngasih ini 50-50. Jadi ataqo itu enggak gratis. Ya boleh sih ataqo gratis ya, cuma sekedar bacaan gitu. Yang mahalnya itu ngusulin Ka'bah ke sana. Kayak tiap bulan ataqo gratis ya. Ya biasa aja kan. Kalau di Abah memang sakral. Gitu. Ya kalau buat latihan doang ya bulanan itu ataqo ya. Ya tapi nggak ada ininya, cuma riadoh gitu ya. Cuma latihan doang. Kalau ataqo yang benar itu ya orang yang punya hajat itu datang, ijab qabul di Abah itu paling dikit 15 juta. Kambing 2 berapa? 10 juta. Hah? 10 juta yang gede. 10 juta 2. Belum bagi-bagi jamaah. Yakin nggak namanya? Gitu kan? Ternyata untuk qabul hajat itu harus apa dulu? Pengorbanan dulu kan? Tuh Abah ngajarin seperti itu. Kalau ada ataqo dengan kepepet ada, seperti murid Abah Marakayangan, itu diselamatin nama Abah.
Kalau atako yang kayak bulanan, riado itu. Riado aja itu, sekedar apa namanya? Semata-mata riado. Ikut aja adalah. Kalau yang sekarang ini namanya hadiah buat Abah biasa dibikin. Nah, kembali kepada Latifah Khofi. Itu pun sama. Kita harus punya rodiah, rela. Begitupun dalam orang yang punya hajat, yang derajat yang boleh naikin, usaha naikin ya seperti Abah ajarin, berani, harus berani berkorban. Kan nyuruh orang zikir itu nggak mungkin. Abah aja seorang mursyid masih mikirin apa? Mikirin orang yang zikir. Kenapanya jasa, bener nggak? Dengan cara 40 orang dikasih duit gocap-gocap. Tapi kan kalau mau alim tab nggak berani seperti itu kan. Nggak berani. Ya kan nggak ada kan. Kalau dulu kita sering. Nah memang ijazah tako ini saya dapat itu mau naik, mau naik ini Muharram. Ya maksudnya mau naik ngamalin atako. Emang sudah amalin dulu. Makanya kemarin saya tawarin sini, ternyata belum ini ya, berarti buat saya sendiri. Belum ngamalin dulu. Sudah dibeli 70.000. Mau 7 hari, mau berapa hari, berapa malam. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah kebeli bisa di. Saya bilang kalau mau atako yang ini nggak ada gratis. Ya kalau gratis atako ya riado gitu. Karena kan atako yang di Abah yang kita bertahun-tahun ya ngalamin kan, nggak ada atako gratis kan, ada ya. Pas tanya pengurus ya berapa 15 juta, Burika aja 16 juta kan, nanti diusulin. Nah nanti yang punya hajat harus yakin kemana kita usulin ke Abah. Ternyata ada kalimat itu. Jadi atako itu 70.000 minha ila hadrati. Yang 70 tadi diusulkan ke siapa? Sa Mukarram Sa Abdurrahman. Wa taqabbal, ada kata-kata itu khusus. Kalau masalah tawasulnya sama dengan kita baca apa? Kliwonan. Tahu kan kliwonan? Itunya sama. Hadiahnya sama. Baca ya kulhu biasa. Cuma doanya doang yang beda. Gitu. Jadi yang di Abah itu sama semua. Cuma doa takut. Di Muharram. Sekarang kan tahun baru Islam nih. Kalau di Abah kan Muharram itu salah satu titik awal hijrah dari jasad ke Tuhan melalui talqin. Ada orang nggak percaya juga kan, hijrah harus dari jasad ke ruh, nggak percaya orang. Harus bagaimana? Talqin dari Islam ke iman. Ilmu talqin bayat ini kita hijrah atau lahir kembali dari ruh tabi'i ke roh mudok. Kemarin kan bilang benar kan kita roh mudok. Kita merohnya mudok. Kenapa? Karena ditalqin. Bayat jadi Iwan harus yakin semua yang ditalqin di kita ini 1 maupun 1, 2, 3 semuanya rohnya mudok. Yang harus dipelajari dan renungan bagaimana supaya menjadi roh mudok itu setelah udah jadi. Mudok itu artinya menyenderkan, menghubungkan. Jadi murid Abah itu rohnya mudok. Ketika dia jadi roh mudok, berarti ruhnya kita ini harus mudoknya ke siapa? Nah, mudok ilaih. Mudok ilaih itu ke ilaih kepada Syekh Abdurrahman. Nyandarin kepada Syekh Abdurrahman. Sama di Latifah Khofi pun kita harus bermudok. Mudok itu artinya menghubungkan, menyandarkan kepada rohnya guru. Nah, kemarin kan Mu'alim Tab ngebahas, yakin roh kita ada roh mudok, bukan roh tabi'i lagi.
Nah, roh mudhaf ini berarti ikut guru. Nah, itu bahasa ikut guru itu. Kalau mau alinta kemarin yang mau atakoh silakan datang, yang enggak juga nggak apa-apa. Berarti kan tidak wajib, karena Allah nggak pernah wajibin gitu. Kecuali atakoh ketika dia pengen naik tingkat setelah 7 latifah, kemudian Abah usulin, itu wajib datang yang jadi pengantin. Kalau enggak, gagal. Gitu loh, itu wajib tuh yang atakoh. Yang diusulin tuh, yang udah hirko, yang mau hirko tuh wajib. Ada atakoh yang emergensi, atau atakoh yang diminta sama seorang murid pengen qabul hajat atau ngangkat derajat. Nah, itu diatakohkan. Nanti atakohnya selain membebaskan dari api neraka, tujuannya itu supaya diangkat derajatnya ada gitu. Nah, kembali di kita itu nggak lepas dari guru mursyid. Jadi kalau ada orang dapat latifah yang 4 sampai 4, dia anggap udah dapat ini tuh, nggak perlu lagi, udah punya bacaannya. Dan nanti nyambungin ke siapa? Gitu. Makanya saya lihat banyak ikhwan murid Abah sudah dapat latifah itu udah merasa gue udah sama ilmunya sama Wahyu. Gitu kan. Kan udah naik tingkat, kan awalnya nggak tahu kan latifah itu diajak. Ya kan, naik tingkat. Akhirnya dia mengklaim gue sama ilmunya sama Wahyu, sama yang bawa sama katanya. Ya sama sih latifahnya, nggak beda, bener nggak? Beda. Sampai dia khotam, sampai dia khalwat, ya sama ilmunya mah. Cuman kan kalau makom rohani orang berbeda. Semua ilmu Abah ada yang beda nggak? Nggak ada, sama bacaannya. Cuma mujahadahnya. Kan Abah ngelihat seseorang itu apa ruhnya, rohaninya. Jadi jangan menyamakan. Ya memang secara jasad sama kita murid Abah semua, benar nggak? Betul. Iya. Tapi karena Abah yang nunjuk punya makom rohaninya begini, akhirnya diangkat badal kaul gitu. Bagus Nadi diangkat badal talqin. Mualim tar Khalifatus Syekh Mursyid. Ya kalau lihat jasa aja sama gitu. Cuman ada kehususan yang Abah lihat. Kenapa Abah ngangkat dia Khalifatus Syekh? Mampu nanti. Kenapa Abah ngangkat dia sebagai badal talqin? Dia mampu. Kenapa dia diangkat sebagai badal qaul? Dia mampu. Jadi enggak semua orang yang kholwat maupun yang udah khotam jadi badal, benar enggak? Ya memang semuanya badalnya Abah ada antara badal-badal itu dipilih. Ada badal untuk penyampaian, ada badal untuk peningkatan, badal Khalifatus Syekh Mursyid, ada badal talqin. Itu semua hasil dari apa? Zikir. Jadi jangan ada bahasa seperti itu. Sama, ya samanya lihat. Ketika orang menyamakan, sama ilmunya udah. Nah, lihat konsistennya. Yang beda kan konsisten. Istiqomahnya. Ayo, siapa yang khotam, yang sudah 7, beda ilmunya? Ada nggak? Ilmunya sama kan? 7 latifah ya, latifah qalbi harus sirofi. Nah, jadi yang membedakan kerajinan kita. Walaupun dia udah tahu 7 latifah, tanpa diamalkan, tanpa dizikirkan, latifah itu sana sebagai hiasan badan. Atau dia cuma bisa ngomong latifah qalbi, latifah ruh, latifah sirofi tapi tidak dirasakan. Nah, bagaimana cara merasakan latifah itu sudah kerasa di kita? Yaitu bentuknya, salah satu daripada latifah qalbi, manusia tadi akan berjiwa. Bentuknya jasadnya manusia karena sudah ditarbiyahkan, dididik rohaninya oleh Syekh Abdurrahman,
dikasih latifah hobi, maka orang yang mengamalkannya dia akan berjiwa rodiyah, rela. Nah, udah belum kayak gitu? Tuh, di latifah hobi itu dalam itu. Masuk ke alam ketuhanan. Dan orang tadi akan terbentuk dengan roda sabar, syukur. Kan abang ngasih tahu ada sabar syukur di dalam di latifah kopi itu. Bisa, udah bisa belum sabar syukur? Sabar, nggak dikasih gawe, sabar, bisa nggak tuh? Dapat syukur. Nah, disitulah murid abang nggak gelisah ketika zikir latifah kopi. Nah, ketika sudah dapat zikir latifah kopi, ya, di latifah kopi jangan main akal lagi. Sabar syukur, karena kalau dia mendapatkan antara batu sama emas sama. Nah, itu makomnya makom rodiyah. Kertas sama duit sama. Jadi mulai kita terkikis yang membanggakan duit, membanggakan harta, membanggakan emas, ya. Dan nggak ada lagi, yaitu yang saya bilang, jangan selingkuh guru. Bagaimana bisa mencapai makom keridoan atau kerelaan tadi, sabar syukur? Zikirin. Masa gue zikir mulu, kapan gue usahanya gitu kan? Kan itu mah nggak ada penghalang sama usaha. Ya mau usaha ya usaha aja. Zikir hobi jadi penghalang nggak? Enggak lah. Kenapa jadi penghalang? Lagi gawe juga bisa zikir hobi, lagi naik motor bisa zikir hobi, mau bisnis juga boleh zikir hobi. Nah, zikir hobi tadi akan terbentuk manusia itu rela, ridho dengan ketentuan Allah tentunya. Sabar syukur dengan suatu perkara yang sering kita marhaban. Marhaban ada kan? Ya goya siya malazi bi mulimatil umum. Wahai penolongku, wahai pelindungku dalam perkara yang sulit. Mulimat itu yang menyakitkan. Harus dihadapi sabar syukur. Tetap kita Pak Agis nih, wajir nih, minta pertolongan sama siapa? Guru. Jadi sabar syukur itu kita belum mampu. Karena tidak mampu, ya kita cuma ngewiridin aja. Nah, tapi kan murid Abah pakai akal. Jangan akalnya jangan dipakai lagi kalau sudah dilatih kopi, latifah syirik kemarin, nggak usah pakai lagi. Ya kalau masih dipakai ya nggak bakalan ada kerasanya, nggak ada. Makanya akhirnya belajar sama Abah ya itu kata pasti nang pindah-pindah. Sini celek, sana celek, nggak dapet itu. Saya di sini mulu. Setelah dari Baris saya suruh ngebina sini. Yang lain mah saya di Pak Usman kan namanya undangan. Nggak saya bina full. Yang tadinya harus saya bina full, akhirnya mereka bilang udah sebulan 2 kali. Kan berarti saya cuma undangan. Kalau sini full. Harus belajar sabar syukur ya. Kemarin kata Mualim Tab, orang yang ngomong belajar sabar syukur diuji ya kan. Diuji kan. Berarti ngomong gitu kan sabar syukur. Ya kayak saya nggak gawe ya sabar syukur, datang ya syukur ya alhamdulillah. Tapi kita harus yakin sama Abahnya. Jadi kalau Pak Jaidi bilang ya kita sih bisa, tapi kanan kiri gitu kan. Nah itu hilangkan kayak gitu, namanya hilangkan kekhawatiran kan. Hadirkan guru ya. Habis itu hilangkan ya kalau masih mikir kanan kiri kita nggak sabar, berarti kekhawatiran. Tuh Abah itu pakai bahasa Indonesia loh, hilangkan kekhawatiran. Khawatir sih kita menzikir aja. Tapi bener kalau zikiran Abah itu ya udah, nanti Abah ngasih. Ya ngasihnya nggak kayak bro-broan lah, ada aja.
Nah, perjalanan kita itu dipantau sama guru mursyid. Jadi memberikan sesuai dengan maslahat. Nah, murid Abah kadang kasakusuk kayak gitu. Nah, makanya suruh zikir. Ujian di zikir hopi ya begitu, ada aja lintasan. Yang mualim kita bilang benar. Bagaimana mau dapat siri? Siri itu kan Abah yang ngasih. Nah, zikir siri itu karena yang mendapatkan. Nah, sirnya sir Abah guru benar. Zikir hopi. Cuma kan nih otak benak kita nih dilatih panasi yang selalu berontak. Zikir mulu kata bininya, zikir mulu kata anaknya, ya kan? Nah, itu hilangkan. Artinya orang mau ngomong apa dari keluarga kita, dari orang lain, udah kita mah hobi aja. Itu udah janji Abah Guru Abdul Rahman. Kemarin Mualim Tab ngebuka juga kan, ngebocorin. Kalau pengen mendapatkan sir Syekh Abdul Rahman, ya kan, zikir siri. Ya ada sih, benar, zikir ada 3 macam. Zikir jahar, zikir hopi, zikir siri. Itu gampang pembagian itu. Cuma di zikir jahar itu kita bisa nggak nyantel ke guru, bukan punya kita. Nah, toreko tuh seperti itu. Ketika zikir hopi, benar kita yang zikir hopi, bisa nggak ngilangin zikir hopi dari kita? Yang bisa siapa? Nah, itu dia. Nah, belajar kita kan tadi itu zikir hopi. Nah, zikir sirinya akan dapat kalau zikir hobinya benar di 7 latifah. Yang zuhir batin, ya hakikatnya zuhir batin Muhammad siapa? Syekh Abdul Rahman, karena kita mudhup ke beliau, itu toreko. Jangan kita dari zuhir batin benar, itu istilah itu loh. Artinya benar ada qalbu Muhammad, ruh Muhammad. Tapi semuanya yang wenang siapa? Saya mau. Saya bilang mau atako mau ikut berkali-kali, kalau enggak yakin sama gurunya ya saya ngalamin mau atako nih. Emang Abah kalau belum ngizinin ya nggak bisa. Ntar kalau Abah ngizinin bisa, kita semalam juga mungkin bisa. Biasa aja la ilaha illallah, jangan ya nggak usah. Nah, biasa aja. Yang penting kan dibeli, kayak khotaman dibeli tanpa puasa. Gitu loh. Jadi di Abah ini zikiran kita nih khusus latifah, kalau nggak ada izin guru, tapi kita memang udah ada amanah, harus diamalin nggak tuh? Ada izin gurunya nggak? Ada, cuma kitanya. Jangan, gua nggak bisa zikir hobi, belum ada izin guru, salah. Kita udah ditanam kan? Udah. Apalagi yang udah dihirkoh, udah diulas sama Abah itu. Latifah kolbi ikutin, latifah baru diikutin ya. Diulas kan sampai 7. Ayo ikutin muraqabah gitu kata. Ayo ikutin muraqabah, ma'iyah, akrobiyah. Baru Abah kirko. Ya saya ngalamin diulas kan dari nol. Ikutin Abah, ayo pindah dari latifah kolbi ke latifah ruh. Pindah dari latifah ruh ke latifah siri. Pindah lagi zikirnya kata Abah. Ke latifah kopi, pindah lagi ke latifah apa? Pindah lagi ke nafsi, ayo terus. Allah kata Abah. Ayo munajatnya baca, kan udah hafal ya kata Abah. Pindah lagi ke kolab, ayo zikirin Allah. Nggak harus 100. Allah udah pindah ya. Itu Abah enak sekali. Nah, ketika yang khotam itu diulas berarti sama Abah dinyalain semua tuh latifah-latifahnya. Yang sering saya katakan, Allahumma farija batah liatum liqalibal kurim ma'ala ta'ifim liqo anur, baru ketemu tuh dinyalain nurnya sama Abah tuh, ya kan? Lah sekarang yang belum pada ini gimana? Ya sabar aja, amalin aja, karena itu ilmu zuhir batin Muhammad. Jadi ikut toreko Abah itu benar, suruh zikir benar gak? Benar, gak salah. Tapi zikir itu jangan ada bisa kita, jangan ada nafsu. Saya ngalamin kok pribadi mau beli ini nggak bisa, malah ngantuk tidur.
Mending tidur kalian ya kan. Jadi di Abah itu nggak bisa memaksa. Nanti Abah ngasih anugerah. Anugerah itu berbentuk apa? Jadi yang kita baca tuh amalan Abah enak gitu. Baca Fatihah kayak makanan enak gitu. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah bismillah. Enak. Baca ini enak. Nah itu berarti apa? Jiwa kita, kalbu kita, ruh kita, atau latifah-latifah kita yang 7 udah merasakan apa? Enaknya zikir. Makanya zikiran di Abah itu harus dirasakan. Kalau nggak dirasakan, ditadaburi, direnungkan, dizauk ya, harus pakai zauk, itu nggak dapat walaupun belajar Abah 10 tahun, 20 tahun. Jadi ketika khotaman, kenapa? Tadinya 5 jadi 3, tadinya 7 jadi 5, ya kan? Kalau saya merasakan 3 itu lebih mantap. Kenapa? Masukin ke kolbu, yaitu muraqabah. Ya kalau kita muraqabah saya ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah, lebih ini. Kadang 5, aduh ngejar apanya? Ngejar hitungan 5-nya. Itu buat umum. Kan Pak Suryadi bilang, jangan tambahin jadi 5 karena buat naikin yang semua. Jadi yang 3 tuh khusus. Dan kita insya Allah 3 dengan apa namanya tawasul. Yang mau alintar kemarin cerita, ada orang bawa duit triliunan ya, pengen cari pedang. Pedang itu punya Syekh Abdurrahman katanya, Abah Ilyas Kosasi. Sebenarnya bukan pedang zohir. Pedang Abah mana? Itu loh yang tawasulan kita, itu pedangnya yang mau dihargai triliunan. Tawasulan tarbiyah. Kan Pak Abu juga, kenapa dulu bulanan dirubah kan? Kan bulanan dirubah. Yang tawasulan yang biasa tambahin itu. Karena beliau lagi kemana gitu kan, kemarin tuh dikasih pedang itu yang Pak Abu cerita awal-awal, yang awal-awal yang mau diganti itu dapat pedang, ya pedangnya itu tawasul yang tarbiyah yang kita pakai. Terus asiahnya marha. Nah, kemarin Pak Kusna juga ternyata apa yang saya rasakan, Kusna ngerasain Pak Kusna tuh, Wali Kusna. Jadi baca marhaban itu lebih mantap, lebih karena ketika Abah sudah makan gitu. Sebenarnya kan karena kita baca Rijal Lugainya udah ada di ini, nggak dibaca lagi. Kalau mau dibaca lagi juga bisa, salam-salamnya. Makanya sekali lagi, kalau ikut Thoreko Syekh Abdurrahman jangan bisa kita, tapi kita belajar apa yang kita ucapkan itu memang dari Abah. Setelah mengakui ilmu itu dari Abah, ilmu guru amal guru mariful ada guru, nah mulai kita tuh merasakan apa yang kita baca. Kalau sudah merasakan seperti itu, saya yakin yang namanya khotaman gak mau ninggalin. Karena apa? Kok khotaman nikmat sekali ya? Allahumma ya qadiyal hajat. Pokoknya khotaman, tawasulan gak bakal ninggalin, marhabanan. Kalau dia merasakan ilmunya guru. Kenapa yang mereka pada gak khotaman? Dia gak merasakan nikmatnya ilmu guru. Jadi Thoreko itu dinikmati. Zikirnya dia apa? Dinikmati. Kalau zikirnya nggak dinikmati, cuma ngobrol, cuma ini, ya nggak jadi-jadi. Nah, menikmati zikir yang dari Abah Guru itu sama saja kita mendudukan ruhani Syekh Abdurrahman di diri kita. Gitu. Bukan karena kita ke Bogor rajin. Kita Bogor rajin misalnya. Bulanan datang ini, benar itu patuhan, tapi bisa nggak ngedudukan? Cuma buat
cuma buat wah saya hadir gini, tapi dia nggak ada perubahan gitu. Makanya saya selalu mengatakan di diri kita harus ada perubahan, karena ilmu Abah ada ditanam di diri kita. Nah setelah ditanam diamalkan, sudah merasakan adanya siapa? Rasa Abah ya, itu yang Pak Mu'alim Tab bilang itu, setelah zikir hobi akan merasakan sirnya Syekh Abdul Rahman. Itu yang saya selalu tekankan, inti daripada zikiran wiridan khotaman, zikir jah, zikir hobi, zikir siri. Nah kita akan meyakini, merasakan Abah ada loh. Setelah Abah ada secara ruhani, bacaan yang Abah kita baca jadi nikmat, jadi bukan beban. Kalau khotaman jadi beban, ya udah hasilnya beban. Khotaman jadi beban, hasilnya beban. Murid Abah akhirnya apa? Main syariat, main akal. Khotaman gua nggak kaya-kaya, mending gua gawe, ya kan? Cari dunia. Lihat ya, murid Abah yang nyari dunia mulu, ya dunia segitu-gitu aja. Kan setelah masuk toreko itu, tadi rohnya romo mudok. Berarti kalau murid Abah melanggar roh mudok itu ngikutin roh induknya dong. Jadi kan kita mudok nih, mudok wilayah ke Syekh Abdul Rahman, otomatis dari Syekh Abdul Rahman mengalir tuh ilmuwan dong. Nah, kalau pengen ikutin Abah Guru Syekh Abdul Rahman, harian, mingguan, bulanan. Nah ketika harian, mingguan, bulanan kan berarti itu praktek. Nah ketika itu harus dihadirkan Abah gurunya, gitu loh. Bagaimana cara menghadirkan Abah guru? Ya ikutin. Nemuin Abah nggak bisa, badalnya nanti yang menjelaskan itu. Bagaimana caranya? Kalau kita udah talqin, udah khotam, udah bisa dewek, lihat aja, hanya jadi gelandangan. Artinya ya johirnya doang rajin gitu. Paling dia mengharapkan dunia doang. Banyak mau ikhwan cuma ijabah, qabul maksud, karomah gitu kan. Tapi dia enggak menikmati zikirnya. Jadi rajin zikir tujuannya buat dunia. Akhirnya sufi itu bukan begitu. Kalau bisa mah orang sufi itu kaya jadi miskin. Kalau kita kan zikiran buat kaya ya. Dibalik itu namanya sufi bohong. Kalau sufi yang benar mah dia tadinya mulia jadi hina, tadinya kaya jadi fakir. Nah, nanti dibisarkan oleh Allah atau oleh Rasul atau kita oleh guru mursyid. Jadi yang Mu'alim Tab kemarin itu benar semua, supaya kita yakin. Nah keyakinan itu kita nggak bisa sekonyong-konyong tanpa ada penjelasan. Makanya kenapa murid Abah itu harus bersatu, nyatu dengan ikhwan dan ikhwan. Karena seperti ini menolong. Bagaimana belajar sama Abah? Ayo, wiridin aja, ikutin khotaman. Nanti dikasih paham. Nah, kasih pahamnya apa? Di penjelasan gitu. Kalau kita sendiri, gua udah khotam ini sama, khotaman sendiri ya. Gitu. Yang jadi apa? Nafsu. Kan si An bilang, sekarang dulu khotaman sendiri, sekarang nggak bisa, nggak mampu. Sibuk apa? Dagang gitu ya, dia cerita. Sampai wiridnya cuma tarikan 3. Nah itulah yang Abah bilang, bahayanya dunia seperti itu. Terus murid Abah nggak boleh usaha, silakan jadi pejabat apa. Cuma ajaran Abah ini jangan ditinggalkan. Itulah yang jadi pejabat berkah, pengusaha berkah. Kenapa? Karena di badan kita, di jiwa kita, di diri kita sudah tertanam ilmu Syekh Abdul. Bukan ilmunya saja, tapi ruhaninya. Bagaimana yang 7 latifah itu biar ada dijaga sama Abah, ya diamalin. Ketika diamalin, itulah guru ngasih liko anur min masinil hiro. Yang tadi ayam Mu'alim Tab, kalau pengen dapat sirnya Abah harus zikir hobi. Ini mah jangan nangtang mulu, nangtang terus. Zikir itu sebuah kepatuhan zohir. Suruh zikir hobi, jahar, itu kan kepatuhan.
Nanti hasilnya apa? Ya nanti kurun. Yang Abah bilang tadi di Hopi akan timbul sabar syukur. Manusia nggak bakal bisa. Bagaimana? Ya amalin aja kata Abah. Nanti Abah ngasih. Jadi sabar syukur itu Abah yang ngasih nanti. Kan tulisannya sabar syukur. Nah kita nggak mampu ke situ. Sabar sama syukur nggak mampu. Nah ketika kita zikir Hopi, daun terus menerus Abah ngasih tuh sifat itu. Yang tadinya kita tidak mampu dengan yang kita miliki, jadi mampu sabar syukur. Efek dari apa? Zikir Hopi, latifah Hopi gitu. Kan ada munajatnya kan? Nah, munajat itu bukan hanya sekedar bacaan. Dari bacaan itu berefek, akan memberikan nutrisi khususnya ke jiwa kita, ke perilaku kita. Apalagi zikir Allah itu akan memberikan efek positif. Doanya coba dah, Allahumma anzil alaina ma'idatan min. Ya Allah, turunkanlah hidangan buat kami dari langit. Coba aja. Kalau secara gambaran hidangan dari langit, jebrok kan. Nah kita kan nggak mampu seperti itu. Nah hidangan ya bisa aja nanti orang bawain. Kan wa ayata minka sebagai pembuktian tentang ayat itu kekuasaan Allah kalau bahasa minka darimu. Warzukna wa anta razikin, berikan kami rezeki, engkau sebaik-baiknya memberi rezeki. Nah itu kalau ayat teksnya itu ditujukan kepada Allah. Terus ilmu itu turunan kepada Nabi Muhammad. Dua ayat aminka bisa ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sekarang ke ulama warasatul anbiya. Nah kita di antara ulama warasatul anbiya itu ada guru kita Syekh. Nah itu ayat mingkanya itu domirnya gitu. Ya kalau nggak ngaji gini, Ikhwan Abah ya begini itu doang, cuma buat jadi doa tapi nggak tahu isinya. Nah gitu yang saya maksud Toreko Abah itu, kalau bahasa si Parisi diremik gitu. Bener sih, wa ayat minka artinya juga pembuktian, ayat pembuktian minka dari kamu, dari Allah kan tafsirnya mah gitu kan. Minka darimu, warzukna itu kan doa. Warzukna, berikan kami rezeki, wa anta khairur razikin, kau sebaik-baiknya memberi rezeki. Benar itu dari Allah secara zahir teh. Tapi ketika kita bermursyid, mudofnya ke guru. Jadi nggak ada langsung ke Allah, ke Rasul. Gitu loh. Sekarang kan coba tanya yang belajar ke Bogor ya, pada datang bulanan. Kemana itu doa itu kembali? Pasti ke Allah, ngeliat terjemah dia. Jadi di Abah itu ada rahasia di dalam rahasia. Kalau begitu barulah murid Abah itu nanti Abah akan kasih pemahaman. Yang mahal kan pemahamannya. Kalau zikir semua orang bisa nggak? Bisa. La ilaha illallah. 16.000 apa 70.000. Itu secara nafsu, secara kita nih, zikir 70.000 dibagi-bagi berat gak? Ya berat juga lah, ngantuk. Ngantuk gak itu? Ngantuk. Karena zikir atauqah itu hanya buat emergensi, buat keperluan gitu. Jadi zikir atauqah itu bukan buat riado. Ya apa jadi? Zaman Abah itu zikir atauqah bukan buat riado, tapi buat pembebasan dari api neraka. Orang tua kita haul, pengen diatakoin, sewa orang, suruh zikir. Ya Abah kan begitu ajarannya. Kasih gocap-gocap, biar apa? Biar dia nggak geruto, gue zikir doang. Kan ada duit gocap lah, sehingga harap-harap buat bensin, buat ini gitu. Yang zikir itu jadi apa? Ya bukan gratis. Jadi kalau ada zikir atau buat riado doang ya bahasanya ya cuma-cuma gitu, ngerti nggak? Cuma-cuma. Kalau cuma-cuma gimana sih?
Iya riado. Kalau zikir ataqo diriadokan gimana sih? Jadi di Abah itu nggak pernah yang nama zikir ataqo riado. Ada nggak? Riado itu apa sih? Latihan, ngerti nggak? Latihan zikir. Latihan zikir jahar, zikir hobi, riado. Kalau namanya ataqo itu buat apa? Pembebasan. Tidak majanan. Pembebasan dari api neraka, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari seret rezeki, ataqo gitu. Ngerti nggak? Ya harus dijelasin. Jadi saya menjamani Abah itu nggak ada ataqo buat riado. Ada nggak Pak Jadi? Nggak ada. Bahkan Abah itu suatu sosialnya tinggi, mikirin yang zikir, supaya zikirnya nggak pikiran kemana-mana, perutnya dipenuhin, sebelum ataqo makan dulu kan, terus dikasih amplop. Itu ajaran Abah bertahun-tahun kan. Nah, jadi jangan ditentang. Kalau majanan hasilnya ini kan saya juga dapat ijazah. Jadi ataqo itu bukan buat riado, ngerti? Di toreko itu, di Abah itu buat kalau kita ini usaha, nah apa namanya, kagak ada ininya diataqoin tuh. Jadi itku minanar itu bisa diganti ininya, itku minanar apa, jeblok mulu. Misalnya mau ngatakuin orang tua kena haul, daripada lu tahlilan mending 70 ini dibagi-bagi gitu. Tapi kita nih yang diajarin sama Abah, jangan majanan, jangan gratis. Kasihan yang zikir, nanti enggak. Kalau nanti Iwan nih pengen begitu, berapa orang yang zikir? Ngari 40 orang diundang. Jangan majanan. Kan saya bilang nggak ada namanya ataqo diriadokan, kecuali buat beli sendiri. Kalau sendiri mau 10.000 semalam juga nggak apa-apa, orang buat dia. Kalau kuat, kalau diizinin. Ini biar tahu gitu loh. Kan dikasihkan ilmunya akhirnya. Jadi ataqo itu bukan buat riado, tau nggak? Kalau buat latihan itu zikir jahar, zikir hobi, zikir siri, itu latihan. Badal maktubah, hotaman, riado nggak tuh? Riadohan. Cuma nanti hasilnya buat kata Abah apa? Ngorok dunia, tau nggak? Ngorok tau nggak? Ya. Ada mangga, diajul. Kan banyak mangga tuh, pakai bambu namanya apa? Diajul apa tuh? Yuk digini diorok-orok kan pada jatuh. Itu Abah yang bilang buat ngorok dunia. Jadi ataqo itu nggak ada diriadokan. Jadi ataqo itu buat keperluan emergensi atau lagi butuh sesuatu gitu loh. Cuman nggak gratis. Ini mah ataqo gratis ya, gratis. Hasilnya gratis. Gurika 16 juta. 16 juta kan? Bagi-bagi orang bisa 50 orang berapa tuh? Gocap-gocap. Kambing 2. Terus kata Umi kalau nggak kabul jangan marah ya. Gitu. Bener nggak kabul kan? Jadi itu perlu ataqo itu, perlu ilmunya kita punya dari Abah ya. Kan dari Abah itu. Nah nanti Iwan nih kalau ada pengen ini diataqohin gitu loh. Bukan riado. Kan saya bilang kemarin Bang Dene, majlis mau riado nggak? Ataqo. Kan di Kepulur bilang apa? Capek 5.000 dia bilangin. Duer ya. Orangnya segini. Satu orang 5.000 duer gitu. La ilaha illallah. Jadi di sini ataqo itu yang membacanya harus di apa? Dikasih amplop hadiah. Ada isinya. Isinya ataqo doang. Dan sekarang kan Iwan, wah ataqo ke Bogor gini ya. Dulu Abah kalau Muharram ataqo ya, ngasih hadiah nggak Abah? Ngasih. Abah kasih hadiah yang datang ataqo sekarang. Ayo ikutin 3 kali. Abah izajan la ilaha illallah. La ilaha, ya kan? Ada hadiahnya.
Nah Iwan sekarang kan ninggalin khotaman demi ataqoh. Itu bukan riado. Harus dikasih tahu aja sih kan. Nah kalau di kita khotaman hukumnya fardu. Kalau ataqoh kan bukan riado. Itu memang ngasih abah terbiasa kalau Muharram ngadain. Ya harusnya kan kalau dikasih hadiah. Abah setiap ataqoh pasti ngasih hadiah kok. Ya kan? Insya Allah yang hadir ataqoh tadi semuanya dijamin surga gitu kan. Itu harus punya motivasi, keyakinan murid gitu. Oh alhamdulillah ataqoh berarti saya bebas dari api neraka. Jadi ataqoh itu tujuannya kalau usahanya lagi bangkrut sempit mulu diataqoin. Jadi diganti, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari kebangkrutan gitu loh. Misalnya haul orang tuanya ataqohin, tapi jangan gratis. Berapa orang butuhnya? 40 orang ya, 40 orang cukup ya. 70 kan? Panggil. Nanti kalau yang mau haul-haul orang tuanya harus ngeluarin duit. Karena itu ajaran Abah. Ajaran Abah nggak ada ataqoh gratis. Pernah nggak lagi tarbiyah kita ataqoh apa jadi? Iya kan? Tapi dikasih nggak? Kasih Bapak Anton itu. Itu ya kalau ada perlu mau ataqoh. Jadi bukan riado. Paham nggak nih? Ataqoh bukan buat riadohan, tapi buat membebaskan api neraka dan membebaskan seperti pengusaha lagi ini diataqohin, berarti membebaskan dari pailit. Jadi bukan kalau dari api neraka buat orang yang meninggal, karena ceritanya ada anak muda ngendong dibawa tuh sama orang, ya kan? Lagi ada orang ada sakit apa meninggal tuh, meninggal ikut kan takjiah, tiba-tiba teriak, wah, kenapa? Mas saya di neraka tuh. Oh, gitu kan. Dia anak kasap nih. Ini asal usul ataqoh. Nah, orang yang bawanya tadi ingat ada hadis Nabi. Barang siapa yang baca 70.000 la ilaha illallah, dia akan terbebas dari api neraka. Dia yakin sama hadis itu. Akhirnya orang tadi baca tuh pelan-pelan. La ilaha illallah. Nggak tahu tuh anak orang lain, dia baca aja la ilaha illallah. Terus sampai 70.000 dia yakin. Dia hadiahin ke si ibunya anak tadi. Bangun lagi, alhamdulillah. Kenapa? Mas saya udah bebas ya neraka. Gara-gara apa? Ataqoh. Orang yang ngajak si bocah tadi ngasih hadiah la ilaha. Itu asalnya, itu sejarah asal mulanya. Berarti kan boleh ngadiahin kan? Boleh. Nah makanya doanya wa taqabbalha, terimalah dari kami ataqoh tadi. Wa atikhu, dan bebaskan dia dari api neraka birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya di Abah itu diataqohkan, misalnya Burika lakinya diambil, diataqohkan supaya balik lagi. Kan nafsu namanya. Itu kan misalnya, bah saya usahanya lagi nih, ya diataqohin aja gitu. Tapi ketika ini suruh apa? Kambingnya 2 sama yang ataqoh 40 orang, kasih gocap-gocap. Ya kan? Ngalamin kan jadi ya? Sering ya? Dia sering dapat. Dipanggil ya kan? Kalau bulanan dipanggil yang udah otam, ayo didaftarin. 40 orang butuh, ya kan? Jadi nggak ada ataqoh gratis tuh, nggak ada. Ya kalau ataqoh gratis hasilnya gratis. Udah paham kan? Makna ataqoh tuh paham kan? Nah, kalau tiap bulan itu riado, ya riado hasilnya apa? Ya kalau ngena alhamdulillah, kalau jadi nggak ada namanya ataqoh diriadohkan, nggak ada. Ataqoh itu hanya alat buat kepentingan ngangkat derajat, ngelamatin orang tua,
Kalau di kita mah bahasanya haul. Nah, saya ngadain haul. Saya mau ngatakoin orang tua. Gak mungkin orang tua kita kasih kembang ya, kasih air, siramin kuburannya dengan harapan adem. Emang. Nah, tapi kalau atako tadi ceritanya, dia bacanya sih biasa aja kan. La ilaha illallah, la ilaha. Yang pentingnya 70.000 lah. Illallah, la ilaha. Yang sampein karena dia yakin sama hadis tadi. Abah juga nyatet cerita itu. Ya, mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita semangat kembali. Amin. Di Iwan jangan pada loyo. Aduh. Yakin, keyakinan. Kayak kan di abahnya. Saya juga tadi ngantuk pas ini bangun lagi ngantuk. Jadi keyakinan kan, tumbuhkan keyakinan kepada ajaran saya. Abdullah. Jadi jikiran jahar wafi siri riyado. Itu riyado namanya. Riyado itu sebenarnya riyado itu bahasa artinya olahraga. Ya taroyad. Riyado. Riyado itu olahraga artinya. Bahasa ini tuh riyado olahraga. Karena ke bahasa sufi riyado itu olahraga batin, bukan jimbas. Kalau jimbas kan itu apa namanya? Senam. Riyadatul an jimbas. Kalau di pesantren, riyado sekarang adalah jimbas, senam, SKJ 88 gitu kan. Riyado an jaryu ila Senayan. Lari ke Senayan, lari ke Senayan. Riyado an supupu mustaqim, yaitu baris berbaris. Nah, dipakai sama orang sufi, riyado itu namanya riyado batin. Kita tadi riyado tuh, khotaman, tawasulan, marhaban, namanya riyado batin. Tapi riyado batin itu ada jaminan dari guru. Paham nggak? Kalau atako jangan diriadohin, diriadohin mulu. Tapi atako itu buat kita nih. Kalau kita pengen apa, ya takohin. Iya, saya udah dapat ijazah kok gitu. Ya cuman itu nggak ada majanan. Cari 40 orang, siapa kayak panggil 40 orang. Saya mau ada haul gitu misalnya. Atakoh 40 orang, jangan majanan, perutnya dikenyangin, ininya juga dikasih. Nah itu ya ajaran Abah yang saya ikut berkali-kali. Jadi nggak ada atako itu riadohkan. Paham nih? Ya, jadi sekali lagi terus semangat terus. Jadi semakin sini dibuka sama Abah gitu loh. Dibuka biar tahu yang harus diriadohkan. Jadi zikir jahar 165. Yang harus diriadohkan itu zikir 7 latifah sama muraqabah. Nanti muraqabah itu ilmu sirnya datang dari guru. Khotaman riyado tapi buat narik dunia, dan untuk narik dunia itu di khotaman. Ya, mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita terus semangat untuk menjalankan ajaran Abang Guru, tapi jangan dipinta ya. Atako boleh dipinta, usulin ke Abah. Tapi untuk riyado supaya ini jangan dipinta. Tapi tetap kita harus ada usaha batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.